hari itu bisa beli Innova. Tapi nggak gitu guys. Konsepnya nggak seperti itu ya? Kadang kita bisa cuan segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang kisah yang sangat inspiratif karena satu kali musim panen itu bisa beromset 400 juta. Kemudian di video ini juga akan kita bahas tentang kiat sukses budidaya tanaman tomat yang menurut kami sangat mudah untuk ditiru dengan biaya yang efisien tetapi hasilnya bisa dimaksimalkan dan bukan hanya bagus untuk saat ini tetapi memikirkan untuk jangka di masa mendatang. Ingin tahu tips dan triknya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, sebelum kita masuk pada inti videonya, ada pengumuman untuk teman-teman yang namanya tercantum di sini atau di kolom deskripsi, itu adalah pemenang giveaway video yang kemarin. Dan silahkan untuk teman-teman yang kami tetapkan sebagai pemenang, silahkan menghubungi kontak admin yang telah kami sediakan. Dan untuk teman-teman yang belum beruntung, silahkan coba lagi. Caranya sangat mudah, teman-teman tinggal meninggalkan komentar di kolom komentar sini seputar pengalamannya mengikuti Mitra Bertani, bisa berupa pengalaman, kritik, atau saran demi kemajuan Mitra Bertani di masa mendatang. Pemenangnya akan kami pilih secara acak dan akan mendapatkan hadiah kaos eksklusif tanpa biaya spesial pun. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah yang sangat inspiratif dari salah seorang pemuda yang baru berusia 24 tahun. Tetapi kemarin juga satu kali musim tanam untuk budidaya tomat itu bisa beromset lebih dari 400 juta. Dan saat ini alhamdulillah juga panen lagi dengan harga yang lumayan tinggi. Kemudian video ini juga akan membahas tentang kiat sukses beliau bertani mulai dari awal karena ini tanpa menggunakan mulsa. Kira-kira alasannya seperti apa? Kemudian kondisi tanaman menurut kami sangat bagus karena sudah petik berkali-kali tetapi kondisi tanaman ini masih sangat sehat. Padahal ini cuacanya sangat ekstrim. Kemudian buahnya ini menurut kami juga sangat maksimal karena biasanya untuk setiap tanaman itu hanya disisakan beberapa tandan, tetapi ini bisa sampai 12 tandan dengan kualitas dan kuantitas itu menurut kami sangat istimewa. Buahnya tetap stabil dengan ukuran yang besar, kemudian kondisi tanaman tetap awet meskipun cuacanya sangat ekstrim. Ingin tahu kisah inspiratif dan kiat suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancaranya. Oke, baik sahabat petani semua, saat ini kita sudah bersama bos muda kita. Dan sekaligus adalah seorang tiktokers. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri, Mas. Bisa Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Asal saya Desa Sukawangi, Sumedang, Kecamatan Pemulihan. Saya seorang petani di Desa Sukawangi. Sukawangi ya, Kak? Iya. Kemudian nama trennya ini sebenarnya AA Bolu ya? Iya, betul Mas. AA Bolu. Ya. Jadi saya agak sedikit repot kalau manggilnya Mas Rahmat. Iya, Mas repot Rahmat, lah. ya. Agak tua dikit Rahmat. AA Bolu itu, dan dia adalah seorang tiktokers ya Mas ya? Alhamdulillah Mas. Dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Dan tiktoknya berisi tentang apa itu Mas? Paling di pertanian sih Mas, kayak sharing-sharing tentang apa yang saya pakai gitu buat di tanaman saya gitu. Barangkali teman-teman mau silaturahmi? Boleh Mas. Jadi buat teman-teman silahkan follow ya TikTok saya Abolu namanya. Bolu ya. Iya. Oke, A-nya 2 ya. Bolu. Bolu. Oke, nanti mungkin bisa berkunjung, bisa bersilaturahmi karena yang dijadikan konten itu bukan hanya sekedar kebutuhan konten, tetapi memang lahan milik sendiri ya, dan serta hasilnya kan serta hasilnya lihat. Gitu. Jadi bukan ngambil milik orang lain itu bukan, tapi memang
beliau ini sendiri adalah seorang petani. Iya. Nah, petani yang juga mengisi waktu luangnya dengan membagikan video-videonya di Iya. TikTok. Alhamdulillah, Dan di belakang kita ini teman-teman bisa melihat ada hamparan tanaman tomat yang kalau saya teriak dari ujung ke ujung mungkin tidak terdengar gitu. Dan alhamdulillah saat ini sedang panen ya Mas. Panen Mas, alhamdulillah petikan keempat yang sekarang itu. Petikan keempat, harganya juga masih bagus ini. Di angka 7.000-an. 7.000, 7.000, 8.000-an mungkin Iya. Mas ya. Oke, dan alhamdulillah hasilnya juga sangat menurut saya sangat istimewa ya, karena sepertinya daun dengan buahnya itu kayaknya lebih banyak kan Buah ya Mas, daripada alhamdulillah daun. Mas. Cuacanya juga mungkin sudah lumayan ekstrim, jadi hujannya sudah mungkin lumayan tinggi ya Mas ya. Tinggi Mas, dari kadang pagi itu sampai pagi itu hujan terus. Dan tapi kalau melihat kondisi tanaman ini masih sangat aman. Aman. Nah, mungkin kita akan membahas tentang perawatannya. Tetapi sebelum masuk pada pembahasan perawatannya, kita akan membahas tentang siapa AA Bolu ini sebenarnya. Karena kalau dari usia sebenarnya masih sangat muda itu Mas. Alhamdulillah Mas, sekarang saya usia di 24 tahun. 24 Jalan tahun. 25, ya. 24 jalan 25, Ya. tapi memang profesi utamanya adalah seorang Dari petani. seorang petani ya. Seorang petani. Baru di 24 jalan 25. Profesi awalnya Mas atau kapan memulai bertani ini Mas? Jadi saya itu dulu itu Mas kelas 2 SMP umur 15 tahun lah kalau nggak salah. Saya itu dikasih lahan separuh sama orang tua saya di sampingnya gitu. Buat dirawat buat saya. Nah, si punya orang tuanya ini saya rawat juga untuk saya juga biar dapat modal dari dia gitu Mas. Itu Jadi sih giat awalnya. baru kelas 2 SMP. Nah, kelas 2 SMP. Itu sudah dilatih untuk membantu merawat dan yang satu kasih buat saya gitu. Oke, jadi modalnya masih dari orang tua tapi diminta untuk merawat sendiri. Ya, merawat sendiri, merawat punya saya dan merawat punya dia juga. Oke, jadi awalnya coba-coba di kelas 2 SMP. ya. Kelas Itu 2 SMP. awalnya gimana? Berhasil atau gimana? Ya kebetulan pas waktu itu berhasil Mas. Apalagi CMK pas waktu itu di harga 35.000. 35.000. Alhamdulillah. Jadi pas seminggu itu kalau nggak salah dapat di 2 juta. Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Penghasilan per minggunya sudah 2 juta. Jadi makanya pas lulus SMP ya nggak dilanjut sekolah karena udah tergiur dari udah. pertanian lah. Karena udah tahu manisnya Pertanian gitu karena ya. kan di awalnya manisnya, pahitnya belum. Ini belum. Jadi karena kebetulan di nanam pertama kebetulan lumayan bagus, kemudian harganya juga pas bagus. Mungkin anak SMP mana lagi yang per minggu 2 juta ya 2 kan? juta. Kalau di kampung makan susah ya. Susah ya, dan itu menurut saya juga sudah prestasi ya di Iya. umur mungkin baru 15-an Baru 15 tahun. bahkan mungkin juga bisa kurang gitu ya. Kurang, ya. Jadi dari awalnya itu belajar seperti itu kemudian ditekuni Mas. Ditekuni Mas, alhamdulillah, karena selepas waktu keluar SMP ya mau apa lagi kita ketimbang cari-cari kerja kan. Kalau umumnya Mas di usia SMP itu kan lebih suka untuk bermain-main, nongkrong dan iya. lain sebagainya. Ya sebetulnya karena motivasinya itu ya karena dapat uang itu sih Mas, kalau dari saya ya, karena nggak munafik lah, kalau semua orang kan Butuh ya? butuh uang kan Butuh. gitu, apa-apa perlu uang. Jadi dari awalnya itu karena sudah mendapatkan hasil seperti itu, terus akhirnya bener-bener malah serius ya Mas ya di Ya, dunia pertanian ini. betul, Jadi Mas, di saat yang lain mungkin masih bermain-main, tapi karena sudah tahu manisnya, jadi ya. malah ditekuni sekali. Ya tekuni Mas, karena kan belum tahu pahitnya lah. Berarti sudah sekitar 10-an tahun. Nah, 9 tahun ya, jalan 9 tahun ya, 9-10 tahun memang di pertanian ya Mas. Iya Mas, alhamdulillah. Kalau sekarang total luas lahannya ini berapa Mas? Paling di 1 hektar lebih 1 dikit hektar lah. ya. Di umur 24 tahun Di ya? umur 24 tahun. Alhamdulillah sudah mengelola full sendiri berarti ya. Nah, alhamdulillah Mas. Kadang punya orang tua juga masih di ini. Masih di kayak apa, ngasih tahu inilah itulah kan. Oke, berarti perjalanannya itu memang dari nol ya Mas? Iya, Mas, dari nol, dari iya. awal, kemudian sekarang sudah lumayan banyak, kemudian lahannya juga sudah lumayan banyak, tanamannya juga sudah konsisten. Alhamdulillah, enggak gitu juga sih Mas. Kadang ada masa pahitnya juga lah. Kalau boleh diceritakan Mas, kan orang kan juga namanya orang kan pasti akan tergiur. Iya. Kalau manisnya mungkin semua orang pasti siap ya Mas ya? siap pasti, gak perlu disiapkan Tapi lagi. kalau mungkin resiko atau mungkin pahit-pahitnya yang pernah dialami Mas selama mungkin 9-10 tahun ini Mas? Ya pahitnya itu Mas ketika punya tanaman bagus misal, tapi pas panen malah harga murah. Nah terus ketika harga mahal tanaman kita malah mati kan, kita gak panen gitu. Kadang gitu sih Mas. Kalau yang pernah dialami Mas sejauh ini gagal panen pernah? Pernah Mas, malah kemarin sebelum ini nih ada tomat
Rp700, 10.000 batang malah nggak dipanen. Cuma Berarti itu Rp700. sebenarnya panennya itu bagus. Cuman harganya murah, murah. malah habis sama yang panen. Kalau dari awal mungkin nanem terus gagal itu juga pernah juga. Pernah mas, kadang kalau saya tanaman terlalu rudet, mending cabut aja sih kalau saya emang gitu. Jadi nggak terlalu berpikir panjang, kira-kira memang sudah tidak prospek, udah. Cabut aja. Jadi gagal tanam juga Iya pernah. Kemudian Gagal panen pernah. gagal harga. Gagal harga apalagi. Kalau daerah sini juga pernah, misalkan kayak tanaman bagus tiba-tiba kena penyakit terus gitu. Ada sih mas, pernah kayak kemarin kan sempet tuh cabai tuh lagi bagus-bagusnya sampai tingginya itu 2,30 meter. Malah kena lalat buah. Lalat buah. Lalat buah. Terus nggak jadi dibawa pulang. Cuman sedikit lah. Yang dibawa pulang jadi sedikit itu. Jadi pahitnya itu ya. Jadi gagal tanam atau gagal panen pernah. Kemudian sudah panen di depan mata tiba-tiba kena hama, penyakit juga pernah. Pernah mas. Kemudian kemarin panen 10.000 batang, cuma harganya Rp700. itu nggak cukup mas untuk biaya pemetikan dan malah minus mas. Pas-pasan lah. Kadang kan habis nih buat kerja, buat ngakut kan habis semua. Padahal lumayan skalanya kan lumayan banyak, tidak mungkin itu dilakukan sendiri, pasti betul, melibatkan orang sehingga kadang malah minus malah minus mas, karena kan nggak cukup 5 orang lah kalau untuk 10.000 itu pas panen. Jadi memerlukan beberapa orang dan ongkos untuk memetik saja itu kurang ya. Kurang ya mas, karena kadang kan kita musim hujan nih, kan pengen cepet-cepet beres gitu, jadi nggak cukup lah. Kok bisa nggak kapok itu kenapa mas? Karena kan lahan yang satu misal nggak berhasil, punya lahan lagi satu. Seperti itu sih mas, harus punya rolling. Jadi kuncinya itu terus menanam ya? Harus punya tahapan gitu. Jadi karena kan kita bertani itu nggak bisa matok kayak kita panen menanam sekarang panennya mau 10.000, nggak bisa gitu kan. Jadi kita sebisa mungkin jangan berhenti. Jangan berhenti menanam. Jadi setiap saat sebisa mungkin punya tanaman gitu ya? Meskipun sedikit. Meskipun punya sedikit itu. Karena kita tidak bisa memprediksi soal harga. Nah, mungkin prediksi mungkin bisa. Cuma kan pas tidaknya itu yang karena kan bukan kita yang nentuin. Iya, bisa mungkin kita tetap setiap saat itu kalau pengen dapat harga mahal berarti setiap waktu harus punya tanaman. Dan tanamannya tuh rawat lah biar bagus-bagus gitu kan. Berarti biar tetap maksimal. Jadi biar nggak kapok nanam ya mas. Karena kadang kan kita kalau satu lahan misal punya 1 hektar tembus tomat semuanya. Kan kalau rungkat udah kelar, nggak bisa lagi. Kemudian kalau ini mas dari manisnya gitu. Kalau dari manisnya mah mas ya gitulah. Kadang kemarin pas puasa tomat 28.000 kali panen dapat di 3 ton lebih lah. Malah kalau uangnya itu dapat di 100 lebih ya. Satu musim tanam itu ya mas ya? Bukan, 1 kali panen. 1 kali panen? 1 kali panen, bukan 1 musim. Itu kalau totalnya jadi dapat berapa itu mas? Dari 400 lah. 400-an? 400-an lah. Dapat Pajero itu? Enggak dapat. 400-an untuk satu musim tanam. Untuk satu lahan. Satu lahan itu kemarin tanam di populasi berapa itu? Di populasi 10.000. 10.000 panen pas di harga 28.000. Ya sekali awal tuh petik 3 ton. 16. Pas panen banyak di 3,5 ton kalau nggak salah. Dapat 28.000. Itu mungkin titik tertinggi tomat mungkin pas itu sepanjang masa. Sepanjang masa itu ya. Dan setelah itu titik terendahnya. Nah lanjut langsung yang Rp700. Berarti itu. pas harga mahal itu punya lahan. Pas murah juga punya. Berarti pas karena gantian ya mas ya. Jadi ada yang panen kemudian ada yang menjelang panen. Nah ketika yang panen selanjutnya itu harga pertama di berapa mas? 1.500. 1.500 sampai 700. Sampai turun. Sampai 700 dan sampai nggak dipetik. Sampai nggak dipetik. Sampai habis karena nggak naik-naik juga di harganya. Berarti sebelumnya itu mungkin sudah nutup untuk 7 turunan mas itu? Iya bisa lah. Buat ini juga kan. Ini juga sisa keuntungan dari itu sebelumnya gitu. Jadi pencapaiannya ini satu musim tanam. Jadi satu panen ya, periode tomat mungkin dari tanam sampai habis mungkin nggak sampai 3 bulan ya mas ya? Enggak sih mas, enggak sampai ya? Kalau sampai beres 3 bulan. Nah, itu sudah maksimal, itu bisa menghasilkan sekitar 400 juta mas. pas waktu itu ya pas mas? Waktu itu. Dan jangan bayangkan selamanya seperti itu ya. Nah itu sih mas, jangan bayangkan karena kalau tiap panen gitu mungkin saya bawa Ferrari gitu. Kalau seperti itu terus ya mas, mas. Dan semuanya mau jadi petani kalau itu mas? Iya pastilah. Dan kalau seperti itu mungkin nggak tergiur dengan yang 10 juta per bulan itu ya? Pasti mas, enggak lah. Nggak mungkin karena kita kan nggak mungkin digaji tanpa bekerja mas. Betul sekali. Dan tadi juga sudah disampaikan ya, jadi manisnya itu sudah di angka titik itu ya, jadi bisa 400 juta dalam waktu 90 hari maksimal. Kemudian
itu tidak ada yang gaji ya Mas ya. Jadi hasil keringat sendiri. Nah itu Mas, hasil ini sendiri lah. Alhamdulillah berarti itu salah satu titik termanis yang pernah dialami. Termanis yang pernah dialami lah 1 tahun belakang paling bulan puasa. Kemudian nanam, panen di harga rendah dan tidak menyerah karena pernah di harga mahal. Kemudian sekarang alhamdulillah lanjut di harga stabil. Stabil. Stabilnya di angka 7.000 Mas. 7.000. Cuman kalau buat saya murah sih karena kan pernah ngalamin yang 28. Iya. Harusnya kalau di 7.000 saja itu sebenarnya sudah untung. Mahal, ya? untung karena kan dulu paling mahal 7.000. Karena pernah mengalami yang 28 itu jadi kurang. Kelihatan kurang. Karena pernah merasakan yang lebih itu sekarang dikasih sebenarnya 7.000. Kalau tomat itu sudah udah sangat mahal Mas. Sudah mahal ya, sudah sangat sebenarnya kalau untuk maksimal lah buat cuannya gitu. Sudah untung ya Mas ya, bukan sekedar balik modal itu bukan sudah pasti untung sebenarnya. Tapi karena pernah yang 28.000 itu akhirnya kayak agak sedikit kurang, agak sedikit geleng-geleng. Berarti sekarang di angka 7.000, 8.000, ya, 9.000 mungkin ya. Petikan pertama 9.000, cuman sekarang turun. Ini petikan ketiga 4 hari ini ya Mas ya. Iya. Petikan terakhir dapat 3,5 ton. 3,5 ton. Kalau saat ini kira-kira naik atau turun Mas? Naik sih Mas, kayaknya 4 lebih bisa lah. 4 tonan ya? 4-5 Oke, bisa kita berhitung 4 ton kalau 7.000 berarti 28 juta. Ya, alhamdulillah. Nah, itu 1 kali petik dan ini biasanya bisa berapa kali petik Mas ini? Tergantung balik lagi ke tanaman sih Mas. Apalagi kalau kita kan 3 hari kosong buat panen nyimpennya, jadi gak lama-lama kayak orang lah, gak sampai merah. Jadi kalau dilihat warnanya ini bagus ya Mas ya, bagus, belum Mas. merah full gitu. Jadi mungkin di daya tahan simpannya itu mungkin lebih tahan ya, lebih aman. Kemudian untuk pengiriman jarak jauh juga lebih aman gitu untuk menghindari komplain dari pasar lah. Oke. Dan ini juga langsung sudah masuk karton ya Mas? Nah, langsung kita kartonin langsung aja. Kirim ya Mas. Oke, dan sekali panen dapatnya segitu ya, silahkan dihitung. Jangan tergiur. Jangan tergiur. Itu tadi petiknya seminggu berarti 2 kali ya Mas ya? Iya, seminggu 2 kali lah. Seminggu 2 kali. Jadi wah. Pikir-pikir resikonya aja dah. Pikir-pikir resiko. Oke, mungkin itu adalah manisnya, kemudian pahitnya juga pernah Mas mengalami. Ya, kemudian ini Mas, sekarang itu banyak yang tergiur untuk berbudidaya tanaman itu, tapi lebih ke hasilnya. Karena mungkin kalau melihat tadi yang kita ceritakan, satu panen dalam jangka waktu 90 hari itu bisa beli Innova. Tapi gak gitu guys. Konsepnya nggak seperti itu ya? Kadang kita bisa cuan segitu. Ya kita gak buka lahan lagi ya Mang. Kan gitu kadang. Kadang kalau untung lagi ya dapat lagi, kalau rungkat ya ketarik lagi kan. Gitu sih Mas, rotasi sih. Kalau resepnya atau kiatnya untuk teman-teman yang kepincut berbudidaya tanaman, itu menurut Ak Bolu kira-kira resepnya apa? Resepnya itu ya yang pertama luas. Cuman luas juga bukannya berarti kayak punya 1 hektar 6 tomat semua, kayak harus rotasi gitu kayak timun, buncis lah. Itu penting Mas buat muterin modal. Muterin modal. Kayak tumpang sari. Kalau tumpang sari menurut saya wajib sih Mas. Karena kan yang satu buat nutup modal, yang satu buat cari keuntungan gitu sih Mas. Kalau buat saya. Tumpang sari atau menanam satu lahan itu untuk beberapa jenis tanaman. 2 sih cukup lah. 2 ya? 2 ya. Cukup. Kemudian kalau misalkan punya 1 hektar itu jangan ditanam 1 komoditas. Kalau 1 komoditas tuh nanti rungkat ya udah rungkat semua. Ya. Jadi harapannya bisa subsidi silang ya. Subsidi silang lah. Kalau ada yang murah siapa tahu nanti ada yang mahal. Kayak cabai kita agak kebagian tapi timun mahal kan sama aja sama. gitu. Gitu sih. Kemudian kalau ini Mas yang baru mau bertani. Kalau buat yang mau bertani jangan terlalu berani lah. Pentingkan dulu resiko. Karena kalau untungan kita kan bisa lihat kalkulator. Tapi kalau resiko gak bisa. Kita gak bisa menghitung itu sih. Jadi kalau yang perlu dipersiapkan itu kalau gagal ya Mas ya? Ya kita mikir pahitnya aja. Kalau manisnya nggak perlu dipikirin. Nggak perlu, nanti bisa dibuat. Iya dibuat ya. Tapi kalau pahitnya itu, jadi kalau teman-teman kalau mau bertani itu jangan langsung tergiur di hasil itu. Kalau langsung tergiur di hasil itu nanti kalau sekali langsung gagal oleng itu nanti langsung kapok ya Mas. Ya pasti Mas. Pasti kapok itu. Karena modal bertani itu nggak sedikit. Jadi sebisa mungkin kalau mau bertani itu benar-benar harus dipersiapkan segala sesuatunya. Mungkin kalau lahan juga dimulai dari yang sedikit dulu, apa boleh langsung besar itu? Kalau lahan sih menurut saya sedikit dulu lah, tapi kayak untuk
3 varietas gitu Mas untuk rotasi gitu. Karena kan kita butuh juga kayak timun itu perputaran uang cepat Mas. iya. Cepet. Meskipun cuannya gak terlalu ini. Tapi untuk biaya perawatan dan lain sebagainya itu bisa dari hasil timunnya. Nah itu jadi gak ngodok saku terus. Wah, siap. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertani itu dipikirkan jangka panjangnya, kemudian komoditasnya itu juga jangan satu komoditas. Nah, itu, Mas. Tetapi misalkan punya 1000 meter itu bisa dibagi jadi 3. Jadi 3. Nah, Siapa tahu kan salah satu nanti ada yang kena atau secara waktu panennya itu bisa bergilir ya Mas. Bergilir kayak kita kan mau fokus rawit. Misal di 3 lahan ini kita 2 lahan pakai rawit, yang satu kayak tomat atau timun. Nah jadi untuk si rawit ini kita modalnya ambil dari hasil itu aja, jadi gak usah ngodok saku lagi. Karena kalau hanya nanam rawit saja itu sampai panen nunggunya lama setengah tahun ngodok terus kita. 3-4 bulan baru panen. Itu kalau panen. Itu pun kalau panen. Kalau meskipun udah panen kan kita ngodok lagi Mas. Iya. Perawatan wajib terus. Jadi itu kiat dari Apollo. Jadi dimulai dari lahan yang mungkin jangan terlalu luas dan bisa dibagi menjadi beberapa. Kemudian untuk secara ilmu, kemudian kalau ilmu biasanya gimana ini Mas? Kalau ilmu Mas nanti juga ngikutin sila. Karena kan sekarang banyak media juga ya kan, banyak teman-teman sharing juga di sosial media gitu. Jadi gak perlu khawatir lah. Tapi jangan sampai tertipu sama rayuan. Gitu, jadi karena bertani gak semudah itu loh. Jadi yang penting kita punya teman untuk sharing, untuk mendampingi, karena jangan langsung tergiur. Misalkan obat ini bisa sembuh, jaminan nggak ada. Kalau ada benih yang ngejamin saya beli mahal juga nggak apa-apa. Jadi di pertanian itu sangat dinamis ya Mas. Gitu. Tidak ada yang mampu menggaransi berhasil 100% itu tidak ada. Jadi kita yang harus balik lagi ke rezeki sama perawatan kita masing-masing. Jadi sebisa mungkin maksimalkan di perawatannya. Ya Mas, karena percuma juga kalau mahal, kalau tanaman kita jelek kan nggak maksimal juga hasilnya. Jadi sebisa mungkin merawat dengan sebagus mungkin, semaksimal mungkin. Harapannya tanamannya bagus. Masalah harga ikut pasar. Nah itu Mas, ikut rezeki kita. Ikut alur air, seperti air aja mengalir. Jadi kita nggak bisa merencanakan mau nanam tomat. Kayak ini 10.000 batang nih, nanam 20 ton kali 28. Jangan gitulah. Apalagi kayak misalkan Apollo kemarin panen di bulan Mei, Maret ya mungkin ya, kisaran Maret ya. Misalkan Februari Maret itu mau kemarin tomat harganya bagus, belum tentu puasa sekarang. Nah seperti itu Mas. Jadi kuncinya kalau pengen dapat itu teruslah menanam. Karena kan kadang kayak kata orang musim buah nih suka murah. Nggak gitu. Sekarang juga kan udah musim rambutan, tapi tetap stabil kok. Kuncinya tetap menanam, jangan menyerah. Jangan mudah pasrah, yang penting setiap saat sebisa mungkin punya panenan. Punya panenan. Meskipun sedikit lah. Insya Allah nanti dapat jackpot. Ya itulah. Nanti juga ada rezekinya kok. Yang penting kita mau berproses itu tetap pasti akan ada hasilnya. Nah seperti itu sih Mas. Hargailah proses itu benar. Dan sampai saat ini berarti sudah sangat nyaman ini Mas di dunia pertanian. Alhamdulillah sih Mas, meski ada pusingnya juga. Masih sih kalau pusing masih. Kalau pusing biasanya kenapa Mas? Ya karena kayak gagal panen, harga murah kan itu kan nggak bisa diprediksi. Kalau untuk mengantisipasi hal tersebut Mas, misalkan Apollo juga selain berbudidaya tanaman juga punya sampingan untuk mengcover itu? Ya ada sih Mas lah, bisa kecil di rumah. Kecil-kecilan, berarti sebisa mungkin tetap punya sampingan. Lah. Karena kan kita kalau bisnis itu kan bisa dipatok, kita mau cuan berapa bisa. Kalau segi bertani nggak bisa diprediksi ya Mas ya? Nggak bisa diprediksi. Jadi Apollo pun di rumah tetap pun ada sampingan lah Mas, supaya untuk perputaran, kemudian untuk hariannya itu tetap ada. Nah, itu karena dari lahan tidak 100% setiap saat akan berhasil. Dan orientasinya ketika panen seperti ini biasanya untuk pengembangan lahan berarti. Nah ya seperti itu Mas, buat nambah lagi lah. Nambah lahan. Jadi kalau sudah mencintai pertanian biasanya tidak langsung misalkan panen saat ini untuk beli tanah lebih mahal Mas. Jadi lebih ke investasi. Nah itu sih Mas. Investasi gimana caranya tetap kita nanam lahannya sebisa mungkin tetap tambah meskipun sewa lah seirit mungkin bisa. Tapi terus bertambah. Alhamdulillah. Mungkin itu sahabat petani semua, menurut saya juga Apollo ini adalah salah satu bos muda yang memang sudah berjuang dari awal ya Mas ya. Jadi saat ini yang kita lihat adalah manisnya yang tadi disampaikan, tapi tadi pahitnya juga sudah diceritakan bahwa beliau mungkin di masa mudanya di saat yang lain itu mungkin asik main nongkrong, itu sudah menikmati bergelut dengan panas dan teriknya matahari, kemudian juga kadang kehujanan, kemudian juga sudah harus menggendong
tangki, kempu itu. dan lain sebagainya. Dan kemudian sudah melewati proses itu, awalnya belajar membantu orang tua, kemudian diberikan tanggung jawab, akhirnya mengelola sendiri, akhirnya berhasil. Gagal juga pernah, ya pasti itu pasti. gagal tanam pernah, gagal panen pernah, pas panen harga murah juga Sering. pernah, sering. Karena memang tidak ada yang pasti dalam betul, dunia pertanian ini. Kemudian manisnya juga kemarin pernah menemui titik yang sangat manis karena 28.000 untuk tomat itu mungkin pertama dalam sejarah ya, Mas, ya. Dan itu tidak bisa direncanakan dan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kalau tomat mau sampai harga segitu ya. Karena pas nanam itu udah 15.000. Malah prediksinya mungkin ada kemungkinan malah turun. Mungkin stabil tadinya itu. Malah justru malah bisa naik. Kemudian di selanjutnya panennya maksimal tetapi harganya yang murah. Akhirnya sampai tidak dipanen karena biaya untuk metik saja itu tidak cukup. Tidak cukup, kadang malah ngodok sapu lagi. Malah minus. Malah minus. Dan alhamdulillah saat ini juga menemui titik temu lagi. Ini di harga 7, 8, 9 ribu. Kemudian petikan bisa 3,5 ton. Dan ini mungkin bisa sampai 4 lebih lah. ton lebih. 4 ton lebih. Dan kalau mau teman-teman pengen meniru, pengen belajar, percayalah dengan proses. Nah, ukur dulu resikonya lah. Karena hasil tidak pernah akan mengkhianati proses. Iya, betul. Tetap berproses, kemudian jangan terlalu tergiur di hasilnya. Kemudian kalau dari awal sebisa mungkin buatlah perencanaan. Kalau nanam satu blok sebisa mungkin jangan hanya untuk satu komoditas, tapi bisa untuk beberapa jenis. Tujuannya adalah biaya perawatan tanaman utama itu disumbang dari tanaman-tanaman lain. Gitu. Jadi tanaman utama itu adalah hasilnya. Nah itu nanti cuannya di akhir lah. Di akhir. Kemudian kalau untuk yang sudah sukses, ini kalau untuk budidaya tanaman sebisa mungkin jangan berhenti. Jadi terus sebisa mungkin setiap musim punya panenan. Setiap bulan harus punya. Jadi memang ini petani milenial yang sangat menginspirasi. Alhamdulillah Mas, semoga saja. Terima kasih untuk Ak Bolu terkait dengan motivasinya, terkait dengan cerita inspiratifnya ya. Menurut saya sangat inspiratif karena ini benar-benar dibangun dari nol. Iya, Mas. Kemudian sampai di titik ini semoga terus berkembang dan bisa menginspirasi ke kanan dan kirinya. Sejauh ini tidak pernah menyesal jadi petani ya Mas ya? Enggak Mas lah, enggak pernah menyesal. Justru malah alhamdulillah lah. Karena sangat bertani bersyukur. kita bisa hidup kan. Dan selagi manusia masih ada berarti petani masih dibutuhkan ya. Iya betul Mas, karena kan perut bisa ditahan besok. Oke siap, terima kasih Ak Bolu atas kontribusinya dan cerita yang sangat inspiratifnya. Mungkin teman-teman bisa meniru dan yang ingin belajar lebih detail bersama Ak Bolu silahkan bisa main ke TikTok-nya. Nanti insya Allah kita lampirkan. Silahkan silaturahmi ke sana atau ke lokasi sini. Boleh Mas. Ini di bawah jalan tol ini ya Mas ya? Di pinggir lah. Di pinggir jalan tol ini Tol Cisundawu. sangat dekat dengan jalan tol dan beliau masih sangat muda dan sangat terbuka untuk siapapun yang ingin belajar bisa lah Mas. Oke, mungkin itu sahabat petani semua, kita cukupkan video yang kali ini. Akan kita sambung di video selanjutnya. Yang video selanjutnya akan kita bahas teknis budidaya terkait perawatan tomat Ak Bolu ini. Karena sangat menarik menurut saya. Ini sudah panen keempat, cuacanya lumayan ekstrim, tapi daun masih sangat aman. Kemudian buahnya ini sangat banyak dan sangat melimpah. Biasanya kalau buahnya banyak, itu ukurannya tidak seragam. Nah, betul Mas. Kecil-kecil. Tapi ini banyak dan seragam. Ini menurut saya juga sangat menarik. Dan tentunya mungkin akan banyak ilmu yang nantinya akan kita sampaikan di video selanjutnya. Jadi pastikan teman-teman mengikuti terus Mitra Bertani, karena insya Allah akan banyak cerita inspiratif dan kiat sukses budidaya yang akan kita bagikan. Mungkin itu, terima kasih Ak Bolu sama-sama untuk video pertama ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Ak Bolu. Iya, sama-sama Mas. Terima kasih sahabat petani semua. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami yang kedua.